Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih. Dan mungkin ada yang lagi sakit, harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke sobat kreatif picker dan Mbak semua, Mbah bahasanya oke. Begini Mbak, mungkin video ini sedikit panjang Mbak ya. Mungkin video ini sedikit panjang karena di sini ada unek-unek yang apa ya akan saya sampaikan, khususnya buat sahabat para pelanggan atau subscriber untuk di hari creativity ya khususnya, dan umumnya buat para youtuber mungkin umumnya. Jadi begini Mbak, sebelum dilanjut untuk background video ini saya ambil tahun 2018 Mbak. Ini adalah perjalanan saya dari Parigi, Sulawesi Tengah Mbak ya. Dari Parigi, Sulawesi Tengah ke Kota Palu Mbak. Jadi kalau kita belanja spare part itu jauh Mbak ya. Memerlukan waktu 3 jam, 2-3 jam sampai 4 jam. Jadi kalau PP itu ya bisa hitung sendiri ya, jauh. Jadi begini Mbak, untuk tujuan video ini saya buat yaitu dimana beberapa hari ini saya merasa was-was dan tidak tenang, dan dengan ini saya sampaikan unek-unek saya ini buat sahabat di hari creativity. Dan mungkin ada yang mau memberi masukan kritik ya monggo, nggak usah sungkan-sungkan ya, berikanlah kritik yang positif atau masukan yang positif Mbak ya, khusus buat sahabat dan Mbak semua. Pertama-tama yang akan saya sampaikan yaitu unek-unek saya. Beberapa hari yang lalu saya memonitor, melihat dari perkembangan baik blog atau YouTube, akun YouTube itu sampai hari ini untuk video yang saya upload itu sekitar 437 kalau tidak salah Mbak ya. Itu hampir semua dilihat, kalau orang itu bahasanya kasar Mbak ya, hampir semua videonya itu dilihat, sempat dilihat orang ya. Orang anggaplah, minta maaf kalau mungkin kurang tepat untuk ucapan saya Mbak. Dan di sini untuk channel YouTube itu saya bukan cuma 1-2 ya, ada banyak, yang mana baik yang dimonetisasi ataupun yang tidak. Saya pikir begini Mbak, saya pikir itu begini, kalau tidak dimonetisasi itu saya pikir tidak ada iklannya Mbak. Rupanya Mbak, baik yang dimonetisasi ataupun yang tidak dimonetisasi itu rupanya ada iklannya. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini poin pentingnya untuk saya yang perlu saya sampaikan, dalam kita berbagi di dunia maya, khususnya untuk penyimpanan file atau mendokumentasikan suatu ketikan, postingan, ataupun juga yang disisipi video seperti saya beri selain postingan saya sisipkan juga video untuk penjelasan supaya tidak dibilang cuma sekedar tulisan atau apa ya. Jadi saya sertakan video. Secara tidak langsung kita telah meminjam, baik ataupun berbayar atau tidak berbayar Mbak ya, meminjam baik server, hosting, penyimpanan file atau yang lain-lain. Di sini kita memakai fasilitas berikut, yang mana yang seperti yang saya bilang di depan, saya pikir dengan tidak memonetisasi khusus untuk di YouTube Mbak, itu saya pikir tidak ada iklannya. Rupanya ada iklannya. Nah di sini poin pentingnya Mbak yang membuat saya jadi was-was atau
apa Mbak ya, jadi pikiran saya yang mana akan saya lanjutkan atau berhenti sampai di sini, kira-kira seperti itu. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri, walaupun tidak dimonetisasi pun tetap ada iklannya, kan serba salah Mbak. Di sisi lain kita mau berbagi dengan melengkapi file video, kira-kira seperti itu. Jadi saya di sini hanya khusus buat sahabat dan Mbak semua, ambil sisi positifnya saja. Baik iklan menurut kepercayaan yang saya ikuti ya, untuk pesan-pesan para sesepuh sebelumnya, khususnya ya para pendahulu. Bisa dilihat dalam beberapa kasus khusus di iklan ya, iklan itu tampil atau muncul itu ada penampilan-penampilan yang mungkin sedikit seronok, dalam artian tidak memakai jilbab ya, satu. Kedua, mungkin kelihatan untuk auratnya. Di sini saya merasa bagaimana Mbak ya, merasa sedikit bersalah. Di sisi lain saya mau berbagi, tapi di sisi lainnya lagi ada yang seperti itu. Karena tidak bisa kita pungkiri ya, kita manusia itu cepat ataupun lambat, namanya kematian itu pasti akan menyebut kita. Sebenarnya kita itu tidak mati Mbak ya, kita di dunia itu cuma dipinjami jasad yang mana nanti akan diminta kembali ke hadapannya. Yang jadi masalah ya seperti itu Mbak. Saya takut karena di hari esok itu kan, untuk kepercayaan yang saya ikuti itu ada yang namanya hisab, yang mana semua yang kita lakukan di dunia ini pasti dihisab. Itu menurut kepercayaan yang saya ikuti. Jadi di sini saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mungkin ada gambar video dari iklan yang mungkin sedikit seronok atau mungkin sedikit kelihatan untuk auratnya, kira-kira seperti itu Mbak. Dan untuk kok dimonetisasi, kira-kira seperti itu, mungkin ada yang bertanya. Ini saya untuk channel ini saya monetisasi Mbak, dengan harapan ke depan ya mungkin ada hasilnya yang mungkin bisa saya bikin tambahan. Kebetulan untuk keluarga saya itu, maaf bukannya ya, kita sebulan sekali tuh kita jalan-jalan ke panti ya, mungkin bisa untuk tambahan. Jadi buat sahabat semua yang di Sulteng khususnya, dan umumnya yang di luar Sulteng, barangkali mau menitip untuk adik-adik kita yang di panti, bisa inbox saya. Insya Allah sebulan sekali ya, kira-kira seperti itu. Jadi kembali lagi ke pokok masalah untuk yang mau saya sampaikan. Karena di sini video ini saya bilang agak sedikit panjang karena di sini juga menanggapi beberapa komentar dari sahabat-sahabat yang menuliskan komentar Mbak. Oke Mbak, sebelum kita melanjutkan untuk menanggapi para komentator ya, beliau-beliau yang berkomentar, saya akan tanggapi semua dari yang saya tampung ya. Tapi sebelum itu, ini pesan buat teman-teman YouTuber yang mungkin juga melihat video ini ya. Jangan bosan-bosan berbagi ataupun ya berbagi, baik apapun itu, pengalaman atau apa, itu jangan bosan-bosan. Dan pesan saya, jangan terlalu mengharap penghasilan dari YouTube ya. Jangan terlalu mengharap penghasilan dari YouTube, jangan seperti itu. Karena kalau kita berharap seperti itu, kita nanti yang ada akan, kalau mungkin tidak ada yang nonton, seperti channel saya ini kan kurang yang nonton Mbak. Jangan putus asa, jangan putus asa ya dalam berbagi apapun itu, sekecil apapun itu, suatu kebaikan, insya Allah nanti akan dapat imbalan. Terlepas dari itu, kembali lagi saya bilang dari awal ya, kita hidup itu tidak selamanya, satu itu. Kedua, orang mati itu tidak harus menunggu sakit, tua, atau apalah, kira-kira seperti itu. Ada beberapa
beranggapan kita kalau sudah tua akan meninggal gini. Tidak seperti itu sebenarnya. Banyak orang mati muda, banyak orang mati masih kecil. Tidak harus menunggu hari tua. Jadi mari sama-sama kita berbagi apapun itu, sekecil apapun itu, yang mana bisa kita bagikan buat sahabat dan teman-teman semua tentunya. Sekali lagi, jangan terlalu berharap dari penghasilan di YouTube, karena yang ada nanti kalau tidak ada yang nonton seperti channel saya ini, nanti yang ada malah sakit hati, mutung. Karena apa ya, mungkin sudah terlalu dalam membuat suatu konten itu kan tidak sesimpel itu, kira-kira itu. Bahkan banyak yang menyewa khusus untuk tukang syutingnya, untuk apanya, tukang editnya, itu tidak sedikit yang melakukan seperti itu demi konten, Mbak ya. Tapi jangan setelah melakukan seperti itu terus begini dan nonton terus putus asa. Jangan seperti itu. Memang tidak kita pungkiri, dalam kita membuat konten itu satu yang kita korbankan yaitu pemikiran satu itu, kedua waktu kita jelas dalam mengedit apa semua itu perlu waktu dan perlu sarana, mungkin handphone atau internal apa semua yang mungkin harus diperbesar, kan banyak Mbak. Belum lagi kuota juga diperlukan. Itu kan satu pengorbanan. Kita mau berbuat baik itu tidak mudah Mbak, kira-kira seperti itu. Jadi pesan saya jangan terlalu mengharap penghasilan YouTube, walaupun nanti endingnya akan mendapat bayaran ya. Tapi saya sarankan jangan terlalu mengharap. Karena apa, nantinya kalau tidak ada yang nonton seperti saya, seperti channel saya ini, kan kurang yang nonton. Endingnya nanti akan sakit hati. Oh, tidak ada yang nonton, tidak ada yang ini, tidak ada penghasilannya. Jangan berharap seperti itu ya, beranggapan seperti itu. Jadi yang penting kita ikhlas berbagi. Insya Allah nanti ada balasannya Mbak, insya Allah Mbak ya. Karena suatu kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan sama Sang Pencipta tentunya ya. Dan mudah-mudahan Mbak, video panjenengan, saya dan yang lainnya, teman-teman yang lainnya. Mohon maaf Mas, tadi ada Monik ikutan nimbrung ya. Jadi begini buat sahabat dan member semua, mudah-mudahan ya apa yang kita bagikan, baik trik, tips atau video-video yang kita bagikan, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita tentunya. Oke Mbak, lanjut lagi ya. Itu ya untuk buat teman-teman para YouTuber, sekali lagi jangan bosan-bosan ya dalam berbagi apapun itu tipsnya, sekecil apapun itu tipsnya, yang mana suatu kebaikan insya Allah kita nanti akan mendapatkan kebaikan juga, entah dibalas baik dibalas langsung di dunia ataupun nanti mendapatkan balasan di akhirat Mbak. Oke Mbak, saya di sini lanjut. Mohon maaf saya bikin video ini sambil apa Mbak ya, tidak fokus begitu loh Mbak, karena saya putus-putus. Saya lanjut menanggapi komentar tentang durasi. Mohon maaf dari sekian banyak komentar yang mengomentari masalah durasi, ada yang mengomentari durasi terlalu lama, ada juga yang mengomentari durasi terlalu cepat. Tapi dari sekian banyak komentar itu merujuk dengan video itu yang terlalu cepat. Jadi secara tidak langsung menginginkan video jangan dipercepat, kira-kira seperti itu. Di sini saya juga simalakama Mbak ya, yang mana kalau video itu kita perlambat itu bisa lama untuk durasinya, satu itu. Kedua tentu kuota, menghabiskan kuota. Jadi untuk tips ini buat sahabat dan pembeli semua, mungkin durasinya terlalu cepat atau apa, itu di YouTube itu ada pengaturannya Mbak, ada pengaturannya. Coba cari pengaturan di YouTube, itu ada
video bisa dipercepat, video bisa diperlambat. Jadi kuncinya di sini. Untuk sahabat dan pembaik semua mungkin jawabannya di sini. Jadi kalau videonya itu terlalu cepat bisa diperlambat. Dan apabila video itu terlalu lambat bisa dipercepat. Terlepas dari iklan, Mbak ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf jika ada iklan lewat, Mbak ya. Terutama mungkin ada beberapa iklan yang gambarnya seronok, itu di luar kemauan saya, Mbak. Seandainya bisa saya mau mungkin tidak ada iklan harian, cuman kan tidak bisa seperti itu, Mbak, karena dari channel saya yang satunya itu juga walaupun tidak dimonetisasi itu tetap ada iklannya, Mbak. Kira-kira seperti itu. Jadi saya berpikir kembali, mending saya monetisasi, barangkali nanti ada uangnya bisa kita buat tambah-tambah yang lain, Mbak. Kira-kira seperti itu, mungkin untuk tambahan dalam jalan-jalan ke anak panti atau yang lainnya tentunya. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak ya, untuk saya menanggapi masalah durasi. Oke, Mbak, lanjut ke menanggapi komen para beliau-beliau yang komen. Buat sahabat-sahabat yang komen, ada juga yang komen uploadnya kok sembarangan, videonya ndak fokus ke satu mungkin servis enggak ya. Untuk video yang saya upload itu pokoknya ya dari apa yang saya dapat, dalam artian real, Mbak ya. Tidak ada yang hoax yang saya bagikan, real video yang saya dapat, begitu loh. Jadi itu baik tip yang tidak penting, dari yang tidak penting sampai yang mungkin penting, itu akan saya bagikan selagi ada unsur kebaikannya menurut saya ya. Karena persepsi orang itu kan, persepsi manusia itu kan, persepsi setiap manusia itu kan berbeda-beda. Mungkin ada wong video begitu kok dibagikan, banyak yang share. Jadi kalau kita akan beranggapan seperti itu, kita tidak akan mungkin tidak akan imajinasi kita, pemikiran kita kalau seperti itu. Jadi tidak akan, sudah ada yang upload. Lah kalau pemikirannya seperti itu, lama-lama tidak ada yang upload, Mbak. Kira-kira seperti itu. Jadi ya terlepas dari itu semua ya, bisa dilihat untuk channel saya ini kan saya tulis diary creativity. Dalam artian diary yaitu buku harian, yang mana buku harian saya yang saya kerjakan. Selain saya mendapatkan uang, saya bagikan. Jadi saya tidak terlalu mengharap, enggak ada penghasilannya di YouTube, tidak terlalu berharap. Ya kalau ada ya syukur, kira-kira kan seperti itu. Jadi kita jangan fokus ke penghasilan untuk para YouTuber. Jangan fokus ke penghasilan. Kita kan sudah dapat dari imbalan dari si user tadi. Cuman kalau kita bagikan, kita perlu sedikit meluangkan waktu, karena proses bikin konten itu dari kita mengamera itu kan waktu juga, jadi sedikit terganggu. Satu itu, kedua editing ya, karena kalau dari edit itu satu contoh, ada beberapa kasus yang saya kerjakan handphone atau laptop atau komputer atau yang lainnya itu ada yang durasinya sampai 3 jam. Masa mau 3 jam mau diupload? Selain makan kuota juga penonton pasti akan bosan. Jadi ada sedikit yang saya percepat, ada yang tidak saya percepat. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi itulah, kalau tadi masalah kecepatan bisa disetting di pengaturan YouTube, kita setting pelankan atau disetting di kecepatan. Kira-kira seperti itu. Jadi buat sahabat dan pembaik semua, sampai di sini paham, Mbak ya, buat sahabat dan pembaik semua. Dan selanjutnya yaitu masalah unlock atau bypass FRP. Ada beberapa komentar yang menurut saya itu suatu kritikan. Saya ambil untuk kritikan berikut. Kalau begitu nanti yang nyuri handphone enak, Mbak, Mas, bisa begini. Ada yang dapat handphone enak, Mas, betul. Sebenarnya begini, Mbak. Kalau kita berpikiran seperti itu, dan mungkin para semua YouTuber kalau berpikiran seperti itu pasti tidak akan membuat video atau suatu tutorial.
Kira-kira kan seperti itu. Tapi apakah semua handphone itu hasil dari curian atau mungkin didapat atau bagaimana? Terlepas dari itu begini Mbak, yang penting kita fokus, niat kita berbagi, niat kita ikhlas berbagi. Terlepas dari itu semua, perlu diingat, daun yang kering ada yang jatuh, ada yang tidak. Kalaupun jatuh, itu kan tidak suatu yang terjadi begitu saja. Pasti ada perannya dari sang pencipta. Banyak daun kering yang belum jatuh dari pohonnya, kan daun kering itu belum tentu langsung jatuh. Semua semua ada perannya, tidak terjadi begitu saja, ada yang mengatur. Kira-kira kan seperti itu. Seperti buat harapan buat beliau-beliau yang mungkin kehilangan mungkin laptop, handphone atau yang lainnya, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih banyak. Karena setahu saya kalau kita kehilangan suatu barang yang kita sayangi, mungkin handphone atau apa, itu ada, menurut saya ada dua. Satu, teguran, karena tidak menutup kemungkinan pasti ada rentetan dari kejadian sebelumnya, mungkin pernah kita bikin sama orang atau bagaimana. Kalau tidak seperti itu mungkin kalau tidak seperti itu pasti kita kedepannya akan mendapat rezeki yang nilainya lebih dari itu. Kira-kira seperti itu Mbak. Ya antara dua, satu teguran, kedua akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Itu setahu saya. Jadi mudah-mudahan tidak memutuskan semangat buat sahabat dan mbak semua dalam membuat konten, khususnya untuk unlock atau bypass FFP. Untuk khusus servis handphone Mbak ya, atau laptop Mbak ya. Jadi kira-kira seperti itu Mbak. Dan banyak teknisi juga kalau masalah itu, ada yang ganti layar, mungkin layarnya baru diganti langsung pecah. Saya sendiri juga sering, saya ganti layarnya pecah, itu saya harus koreksi diri, ada yang salah dari diri saya, kenapa layar saya pasang pecah. Yang pertama saya beli dites di toko bagus, sampai di rumah dipasang mungkin tidak berfungsi atau apa. Saya koreksi diri, pasti ada yang salah di diri saya. Ini apakah teguran atau akan mendapatkan rezeki yang banyak? Di antara dua itu saja, tidak akan kemana, di antara dua itu saja. Pada saat kita contoh mungkin mengganti LCD, dites di toko bagus, tapi dites di rumah dipasang aman, tapi setelah beberapa saat ngeblank atau apa, setelah kita coba perbaiki tetap tidak bisa. Apakah itu lagi apes atau bagaimana? Terlepas dari itu apes atau apa, itu menurut saya ada dua kemungkinan. Itu menurut saya. Satu, itu sebagai teguran, mungkin saya langsung koreksi diri, mungkin kemarin lusa atau apa, atau minggu depan atau bulan kemarin atau minggu kemarin kita apa ya, kok sampai begini ya, pasti ada yang salah. Satu itu, kalau bukan itu sifatnya teguran. Yang kedua, kita akan mendapatkan rezeki yang banyak, akan mendapatkan ganti yang lebih banyak. Contoh, maaf, ini dari yang saya alami, real saya alami ya, entah itu balasan atau apa, tetap itu ada peran dari sang pencipta. Beberapa hari yang lalu saya pernah mengganti LCD itu, saya tes di toko aman, ini real ya, saya tidak bohong, saya tes di toko itu aman, tapi setelah saya pasang masih aman. Setelah saya pasang aman, mau diambil yang punya, ngeblank, tidak ada gambarnya. Biasanya begitu, kadang kita perbaiki sukses Mbak ya, kita perbaiki, kita bongkar apa sukses, tapi itu sudah saya perbaiki tetap tidak mau. Saya langsung koreksi diri, ada yang salah ini dari saya, kira-kira seperti itu, ada yang salah. Ini teguran atau akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih banyak. Tapi entah kenapa itu suatu kebetulan atau apa, yang jelas setahu saya tidak ada yang kebetulan, pasti itu ada peran dari sang pencipta. Beberapa hari kemudian, saya videonya belum launching ya, saya beli monitor 100.000 dengan, untuk videonya belum launching Mbak ya, waktu saya video ini saya membeli monitor harga 100.000 di rongsok, saya perbaiki, alhamdulillah menyala tanpa harus keluar biaya. Satu itu. Kedua, saya membeli lagi CPU 100.000, setelah saya perbaiki alhamdulillah menyala. Dan kemarin malam, real ini ya, kemarin malam ada
bapak-bapak menyervis handphonenya itu kasusnya masuk menu download mode HP Samsung. Saya coba flash apa semua gagal, dan saya cancel. Kebetulan beliau tunggu, itu beliau malah memberikan handphonenya kepada saya untuk Mas saja itu. Dan kebetulan ada salah satu dan banyak lagi alhamdulillah hari ini, dan saya mendapatkan job laptop kalau tidak salah 6 atau apa itu saya kerjakan. Alhamdulillah sukses semua. Mungkin ini balasannya, kira-kira seperti itu Mbak. Ini real ya, tidak ada manipulasi ataupun hoax ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk masalah unlock bypass FRP yang mungkin beranggapan menuju ke sisi negatif, mohon maaf ya, mungkin ini jawabannya. Oke Mbak, lanjut. Di sini ada yang komen, tolong diupload filenya begini di blog sudah ada ya. Biasanya dari video yang saya bikin itu file sudah ada, tapi saya memohon maaf mungkin filenya kurang lengkap atau bagaimana. Untuk ini untuk tip untuk khusus servis ya kan. Untuk di hari creativity kan ada banyak Mbak ya, pokoknya banyak, pokoknya dari segi pertanian, dari segi servis, pokoknya apa semua yang saya kerjakan sekiranya ada manfaatnya itu saya bagikan Mbak. Memang saya satukan di channel ini. Sebenarnya channel saya itu ada banyak, tapi saya kayaknya fokus ke channel ini saja, kira-kira seperti itu. Jadi untuk masalah file atau aplikasi itu sudah saya sertakan biasanya waktu saya membuat video Mbak ya. Dan jika tidak ada, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebenarnya begini Mbak, kadang-kadang kita mungkin apa ya, sedikit, sebenarnya banyak yang akan saya bagikan juga Mbak. Ada beberapa aplikasi atau program baik gratisan atau yang krek-krekan Mbak ya. Jadi untuk sahabat dan pembaik semua, saya minta maaf tidak saya bisa bagikan karena begini ya. Untuk yang gratisan mungkin saya bagikan, dan untuk yang versi crack mungkin cenderung saya kurangi Mbak, karena takutnya begini, ada bagaimana ya kalau kita share tapi begini Mbak, istri memblender Mbak, ini ceritanya. Saya akan stop dulu. Oke Mbak, lanjut Mbak ya. Tadi pending dulu karena supaya tidak crowd di darat masuk ke mic itu. Kebetulan ibu negara lagi blender, jadi saya pending dulu tadi Mbak ya. Jadi begini Mbak ya, untuk program aplikasi atau program ini khusus untuk bagian servis handphone ya, karena kan untuk channel itu ada saya share itu banyak, bukan fokus saja ke servis handphone ya, ada servis mobil, motor atau yang lainnya, yang mana sekiranya ada manfaatnya itu saya upload. Jadi kembali lagi ke masalah program, dimana untuk memprogram handphone, baik kasus apalah di situ, mungkin hang logo, lupa akun, atau bypass akun Google atau FRP. Karena banyaknya program Mbak ya, ada yang memang bersifat benar-benar gratis, tapi ada juga yang bersifat benar gratis tapi itu sifatnya crack, yang mana menurut saya itu sebenarnya sedikit menyalahi prosedur ya. Dan mungkin saya akan kurangi ya. Saya tidak juga mau apa ya, sok suci atau bagaimana. Setidaknya kita mengurangi Mbak ya, untuk share program-program crack Mbak ya. Bukannya tidak ada, tapi mengurangi Mbak ya. Karena terus terang saya sendiri juga secara tidak langsung takut ya, karena nanti di sana juga pasti akan kita pertanggungjawabkan ya, karena ini sifatnya konten yang mana publik ya, dipublikasikan. Jadi ya buat sahabat YouTuber hati-hati ya, jangan sembarangan share karena sifatnya publik. Mungkin itu saja ya untuk masalah program yang mana untuk mengatasi masalah-masalah handphone. Ada yang gratis, ada yang gratis tapi crack ya. Oke Mbak, lanjut lagi.
Oke Mbak, untuk kali ini saya coba apa ya, bukannya menasihati atau menceramahi ya Mbak ya. Untuk tips ini saya sampaikan buat teman-teman semua, baik para teknisi ataupun yang apa ya, mau membuka usaha gitu loh. Di sini bukan saya kok sudah sukses atau bagaimana, tidak ya Mbak ya. Saya sendiri kondisi saya masih ngontrak Mbak ya. Kondisi saya masih ngontrak, dan untuk apa yang saya lakukan ini di kontrakan saya, tidak saya di rumah atau tidak di enggak ya, tidak juga berlebihan sekali. Untuk tempat saya itu masih papan, tidak saya tutupi, masih papan untuk tempat saya itu, dan tidak ada yang namanya apa ya, biasanya kalau orang itu kan buka jasa itu ada tulisannya tempat servis HP, tempat servis TV, tempat servis kulkas, atau apa dan lain-lain sebagainya. Di sini saya tidak ada plakat apa-apa ya untuk di kontrakan saya itu, tapi alhamdulillah Mbak, ada juga yang masuk yang minta bantuan untuk jasa apapun itu ya. Selagi bisa saya kerjakan, akan saya kerjakan. Dengan ini saya juga memberi masukan atau info, atau mungkin maaf kalau sekiranya saya menggurui ya. Jadi untuk tips ini sering saya apa ya, saya beritahukan ke teman-teman saya, tapi bukan di kalangan servis Mbak ya. Kebetulan jujur saja, saya ini kan sebenarnya bukan tukang servis Mbak ya. Sebenarnya saya ini cuma penjual mie ayam atau mie pangsit keliling, yang mana menurut saya itu lebih sehat daripada nyervis Mbak. Hati-hati kalau teman-teman servis apa semua. Jadi kalau bisa perbanyak olahraga ya, jangan cuma duduk saja, perbanyak olahraga supaya seimbang begitu loh. Karena kemarin juga saya sempat tumbang Mbak, sebelum lebaran itu saya sempat tumbang Mbak, kira-kira seperti itu. Karena kalau lebaran, kalau puasa itu kan libur ya untuk jualan. Jadi begini Mbak, untuk tips ini sudah saya sering juga beritahukan ke teman-teman seperjuangan saya ya. Yang mana untuk usaha itu kan tidak langsung bisa sendiri gitu kan, tidak Mbak. Pertama-tama ikut orang kita mungkin belum ada modal, atau mungkin faktor dari belum punya atau belum ahli begitu loh. Di sini saya akan bagikan tips mencuri yang mana insya Allah bisa bermanfaat. Jadi pada saat kita ikut orang Mbak, untuk tips ini alhamdulillah sudah banyak yang mencoba dan malah lebih sukses daripada saya ya. Apakah saya sudah sukses? Kalau sukses mungkin ya pokoknya disyukuri saja Mbak ya. Jadi begini Mbak, pada saat kita ikut orang itu mungkin jual somai atau jual bakso atau mungkin jual apalah untuk di bagian makanan Mbak ya, industri maksudnya bagian makanan. Bagi yang di tempat servis, mau servis kan langsung buka sendiri kan mungkin butuh modal atau mungkin butuh keahlian dan ingin belajar sambil cari. Kita kan bisa ikut orang dulu Mbak. Seperti kita lahir kan tidak bisa langsung jalan, harus belajar dari, kalau orang Jawa bilang berangkang ya, atau apa ya kalau bahasa Indonesianya berangkang. Kira-kira seperti itu Mbak. Jadi saran saya begini Mbak, ada beberapa mungkin teman merasa sudah asik, enjoy, ikut orang, terima gaji setiap bulan, atau mungkin terima bagi untung atau apa. Saya sarankan jangan terhipnotis sampai di situ terus ya, kira-kira seperti itu. Karena tidak bisa kita pungkiri, kita juga akan nantinya kita akan apa ya, bagi yang belum menikah ya, pasti kita akan bagaimana ya caranya bisa sendiri. Tapi buat ada beberapa, karena dari pengalaman saya setelah saya memberitahukan ke tips ini ke teman-teman saya, ada yang mencoba, dia coba tapi terus
mencoba sekian berjalan 2-3 bulan mendatangi saya lagi. Saya sudah coba begini susah. Contoh yang real ya, untuk teman saya itu, beliau itu menjual somai. Saya beritahukan sama dia, curi ilmunya bosmu. Bagaimana mungkin cara belanjanya, cara masaknya atau apanya, curi. Tapi setelah dia menerapkan seperti itu, dia bingung, Mbak. Karena apa? Dia harus, yang jelas kalau ikut orang itu kan bayar kos apa semua, makan kan ditanggung. Sementara kalau untuk usaha sendiri itu kita harus bayar kos, bayar tempat, bangun pagi, masak sendiri apa sendiri kan, lebih susah. Tapi setelah itu beliau bilang seperti ini, ya begitu saya infokan ke beliau, ya kalau kita mau mandiri ya seperti itu. Apalagi kita nanti sudah berumah tangga, masa mau ikut orang terus. Jadi kesimpulannya begini, buat sahabat dan bapak semua, jadi kalau kita mau membuka suatu usaha yang mungkin belum ada modal atau mungkin belum punya keahlian, bisa ikut orang dulu. Tapi ingat Mbak, harus menargetkan, dalam artian begini, mungkin 1, 2, 3 atau 4 atau 5 tahun saya harus bisa, kira-kira seperti itu. Jangan ikut orang terus ya. Jadi saya mengajarkan di sini, maaf bukannya saya menggurui, jadi begini, sampai kapan Anda seperti itu. Jadi kesimpulannya begini, hidup itu cuma satu kali Mbak ya. Anda pasti bisa mandiri, Anda pasti bisa, apapun itu Anda pasti bisa. Ini saya sugestikan ke semua yang mungkin lagi dengar ya, saya sugestikan ke semua, Anda pasti bisa. Ingat, hidup cuma sekali. Kita harus mencari apa ya, kebebasan pada saat kita hidup saat ini. Mungkin sekarang belum bisa bebas karena mungkin ikut orang atau apa, suatu saat Anda pasti akan bisa, tapi dengan satu kemauan. Karena ada beberapa orang mungkin sudah enak ikut begini. Jadi dia keterusan seperti itu. Jadi kapan mau mandiri? Kapan Anda mau bisa? Kira-kira seperti itu Mbak. Jadi untuk tips masalah usaha mungkin seperti itu Mbak. Jangan takut Mbak ya. Saya sudah lama, alhamdulillah. Saya walaupun tidak memakai pelakat nama di depan kontrakan saya, alhamdulillah ada terus yang datang ya untuk meminta jasa, baik itu apalah di situ, yang penting insya Allah bisa saya kerjakan ya saya kerjakan. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, lanjut Mbak ya. Lanjut Mbak, di sini mungkin ada yang mungkin merasa aneh ya, untuk khususnya bukan di blog ya, khususnya di channel, kok enggak ada musiknya atau apanya. Saya minta maaf. Mungkin buat para youtuber mungkin ini boleh pokoknya ambil saja manfaatnya yang sekiranya positif Mbak ya. Mungkin hanya berpikiran kok tidak ada musik seperti yang lain atau bagaimana, mungkin ada yang beranggapan seperti itu, kok cuma suara burung. Kira-kira seperti ini Mbak ya. Jadi saya minta maaf, bukannya saya sok suci atau bagaimana, sok keminter atau bagaimana, tidak ya. Untuk saya pribadi, jadi merunut dari suatu kisah beliau ya, junjungan saya, yang mana pada suatu hari beliau melakukan suatu perjalanan dan beliau mendengarkan musik. Beliau mencoba menghindar. Jadi kesimpulannya begini, beliau secara tidak langsung memang tidak melarang, tapi menurut saya pribadi, beliau mencoba mengisyaratkan atau memberitahukan kalau bisa dijauhi, kira-kira seperti itu. Tapi di sini saya tidak bisa mengharuskan juga panjenengan untuk ikut-ikut saya ya, karena di sini sekali lagi saya bilang, ambil sisi positifnya dan buang negatifnya dari isi omongan saya ini Mbak. Jadi kira-kira seperti itu Mbak. Barangkali kok tidak ada musiknya, memang banyak yang membahas kalau tidak ada musiknya itu, kalau dalam kita membuat konten itu yang garing lah, yang apalah. Jadi buat sahabat dan bapak semua, buat yang youtuber yang lagi monitor ya, buat sahabat dan bapak, kalau bisa kurangi ya, atau kalau bisa jauhilah mungkin gambar-gambar yang sekiranya sedikit seronok atau mungkin bisa dikatakan auratnya kelihatan, itu kalau bisa dijauhi ya dalam memasang thumbnail. Karena apa?
khususnya buat sobat dan sahabat dan mbak-mbak semua ya, yang mana mungkin sebenarnya kalau masalah itu di semua kepercayaan ya, tapi saya tujukan khusus buat sobat muslim, kalau bisa dijauhi ya buat pemasangan thumbnail atau mungkin video-video yang mungkin sifatnya seronok atau mungkin ada aurat yang terbuka, itu kalau bisa dijauhi. Karena apa mbah, ini konten atau video yang kita buat itu adalah bersifat publik, yang mana bisa dilihat semua orang, baik kalangan dewasa dan anak-anak. Maksudnya kita itu berbagi, tapi kalau ada seperti itunya nanti di sana, khusus buat teman-teman muslim ya, kita akan dimintai pertanggungjawaban, yaitu dihisab. Maaf, di sini bukan saya menceramahi atau bagaimana ya. Jadi buat sahabat dan semua mbak-mbak semua, tolong dimaklumi, dan kalau ada salah mungkin saya membuat konten atau bagaimana, tolong ditegur dan dikritik ya, karena banyak yang mengkritik dan menegur, memberi masukan. Alhamdulillah saya tampung, dan seperti video sebelumnya saya ungkapkan, oh ini begini, ini begini, ini begini, kira-kira seperti itu mbak. Dan untuk yang terakhir kayaknya apa mbak ya, mungkin unek-unek saya sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti malam bisa tidur nyenyak mbak ya setelah video ini terupload. Karena apa, rasa apa mbak ya, rasa bersalah saya itu loh, sudah saya ungkapkan buat sahabat, khususnya pelanggan atau subscriber semua ya, yang mana menonton video saya. Karena berhubung video saya ini juga belum banyak mbak, baru berapa ya, mungkin saya cek tadi itu sekitar yang saya upload sudah 437, dan semuanya sudah ditonton walaupun cuma 1-2 ya, karena saya bilang memang untuk channel saya itu kurang yang nonton. Tapi bukan berarti kita terus berputus asa, terus males atau dalam berbagi, itu tidak mbak ya. Insya Allah tidak akan membuat saya berputus asa. Selagi saya sehat, selagi saya bisa, insya Allah saya akan terus berbagi tips atau trik yang mana sekiranya ada manfaatnya, baik itu tips atau trik dari yang tidak penting sampai ke yang mungkin sahabat dan mbak butuhkan, kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah rasa apa ya, unek-unek saya juga sudah saya lampiaskan. Mudah-mudahan sahabat dan mbak semua memaklumi ya, terutama memang apa ya, karena memang secara tidak langsung sudah mungkin 1 minggu ini ya, terus terang 1 minggu ini saya merasa tidak nyaman. Karena apa, setelah saya putar sendiri itu memang rupanya banyak iklan, bukan banyak, ada iklan yang itu ada yang tidak memakai jilbab, ada yang auratnya kelihatan. Jadi di sini saya mbak bimbang saya mau lanjut atau tidak. Tadi terlepas dari itu semua, masalah iklan itu baik yang dimonetisasi, akun YouTube yang dimonetisasi ataupun yang tidak, mohon maaf kalau salah pengucapan, baik yang tidak itu pun juga ada iklannya, begitu mbak. Jadi mau tidak mau kita harus sedikit apa ya, serba salah juga mbak ya. Tapi intinya begini mbak, dari konten yang saya upload itu ambil sisi positifnya saja, dan jika mungkin ada gambar atau video yang langsung dari video saya, tolong ditegur ya, tolong ditegur atau dikritik. Mungkin ada yang mungkin sifatnya parno, ada gambar foto seronok, atau mungkin ada yang mungkin apa ya, auratnya terbuka, jadi mohon langsung ditegur. Terlepas dari iklan mbak ya, karena kalau iklan saya tidak bisa mbak. Kalau dari iklan mungkin bisa di skip saja lah kalau ada gambar-gambar yang anu. Jadi sekiranya begitu saja mbak ya untuk ungkapan rasa unek-unek saya untuk dari video-video yang saya upload. Karena ya itu tadi mbak, sudah beberapa hari saya merasa tidak nyaman ya kalau saya tidak sampaikan, kira-kira seperti itu. Untuk yang terakhir,
kayaknya apa Mbak ya, mungkin unek-unek saya sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti malam bisa tidur nyenyak Mbak ya setelah video ini terupload. Karena apa, rasa apa Mbak ya, rasa bersalah saya itu loh sudah saya ungkapkan buat sahabat, khususnya pelanggan atau subscriber semua ya, yang mana menonton video saya. Karena berhubung video saya ini juga belum banyak Mbak, baru berapa ya, mungkin saya cek tadi itu sekitar yang saya upload sudah 437, dan semuanya sudah ditonton walaupun cuma 1-2 ya. Karena saya bilang memang untuk channel saya itu kurang yang nonton, tapi bukan berarti kita terus berputus asa, terus males atau dalam berbagi, itu tidak Mbak ya. Insya Allah tidak akan membuat saya berputus asa. Selagi saya sehat, selagi saya bisa, insya Allah saya akan terus berbagi tips atau trik yang mana sekiranya ada manfaatnya, baik itu tips atau trik dari yang tidak penting sampai ke yang mungkin sahabat dan Mbak butuhkan, kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah rasa apa ya, unek-unek saya juga sudah saya lampiaskan. Mudah-mudahan sahabat dan Mbak semua memaklumi ya, terutama memang apa ya, karena memang secara tidak langsung sudah mungkin 1 minggu ini ya, terus terang 1 minggu ini saya merasa tidak nyaman. Karena apa, setelah saya putar sendiri itu memang rupanya banyak iklan, bukan banyak, ada iklan yang itu ada yang tidak memakai jilbab, ada yang auratnya kelihatan. Jadi di sini saya Mbak, bimbang saya mau lanjut atau tidak. Tadi terlepas dari itu semua, masalah iklan itu baik yang dimonetisasi, akun YouTube yang dimonetisasi ataupun yang tidak, mohon maaf kalau salah pengucapan, baik yang tidak itu pun juga ada iklannya begitu Mbak. Jadi mau tidak mau kita harus sedikit apa ya, serba salah juga Mbak ya. Tapi intinya begini Mbak, dari konten yang saya upload itu ambil sisi positifnya saja, dan jika mungkin ada gambar atau video yang langsung dari video saya, tolong ditegur ya, tolong ditegur atau dikritik. Mungkin ada yang mungkin sifatnya parno, ada gambar foto seronok, atau mungkin ada yang mungkin apa ya, auratnya terbuka, jadi mohon langsung ditegur. Terlepas dari iklan Mbak ya, karena kalau iklan saya tidak bisa Mbak. Kalau dari iklan mungkin bisa di skip saja lah kalau ada gambar-gambar yang kayaknya sudah terlalu panjang lebar Mbak ya untuk unek-unek yang saya sampaikan, khususnya buat para pelanggan subscriber. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena menurut saya ini harus dan perlu saya sampaikan, kira-kira seperti itu. Makanya saya beranikan diri untuk menyampaikan supaya saya bisa tidur nyenyak, kira-kira seperti itu Mbak. Dan buat yang mau belum berlangganan, monggo nyalakan tombol lonceng dan subscribe ya. Insya Allah ke depan saya akan berbagi tips yang mana masih tentang keseharian saya, kira-kira seperti itu. Mohon maaf ada suara, mungkin ada suara kucing ya. Karena seperti itu Mbak, karena saya di rumah di kontrakan, kebetulan rumah petak Mbak ya, banyak kucing berkeliaran. Jadi ya buat yang belum subscribe, monggo di subscribe, tidak usah di like Mbak ya. Sebenarnya untuk like itu, sebenarnya untuk subscribe, nyalakan tombol lonceng, like dan komen itu sebenarnya memicu apa Mbak ya, pada saat saya mengupload itu akan menjadi pemicu naik di beranda. Sebenarnya seperti itu ya, tapi untuk like mungkin saya tidak haruskan. Yang penting nyalakan tombol lonceng dan subscribe Mbak ya, karena untuk menyalakan tombol lonceng itu kan harus mensubscribe dulu Mbak, baru bisa menyalakan tombol lonceng. Kira-kira seperti itu, supaya tujuan saya supaya kenapa, supaya kalau ada video atau tips-tips terbaru saya upload itu naik di notifikasinya Mbak. Insya Allah gratis, tidak berbayar kok Mbak.
Ya harapan saya ya mudah-mudahan ada manfaatnya Mbak, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, kayaknya nggak usah berpanjang lebar ya, kayaknya sampai di sini dulu ya untuk tips atau trik untuk tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan nggih, buat sahabat dan pembe semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak nggih. Dan khusus buat sobat muslim sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity.